merupakan program pembelajaran P5 yang akan kita integrasikan dalam kurikulum Merdeka khususnya di kelas 1. Jadi untuk tahun pelajaran 2023-2024 di bidang agama dulu ya, yang akan diangkat oleh Pak Mukhtar adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun elemennya adalah akhlak terhadap alam, benar kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Nanti untuk kelas 1 ini bisa berkolaborasi dengan kelas 2 karena mengingat satu fase yaitu fase A. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan wali kelas 1 dan juga dengan wali kelas 2. Mungkin seperti itu Bapak-bapak Ibu. Pak, wali murid gimana Pak? Bagaimana dengan dari perwakilan wali murid, apakah bisa di ACC atau disetujui program dari itu? Disetujui, kalau nanti Pak Mukhtar akan melaksanakan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin berdoa dulu. Duduk siap. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, hari ini kita berjumpa lagi ya. Kita berjumpa lagi. Kalau kemarin kita pelajaran agamanya membahas surat Al-Fatihah. Nah, nanti setelah ini kita ada pelajaran yang lebih seru, lebih menyenangkan lagi. Tentunya anak-anak belajarnya harus siap, harus bahagia, harus semangat ya. Nah, sebelum itu saya absen dulu. Zilda, Iljam, Aisyah, Hadir, Pak. Aulia, Hanum, Hadir, Pak. Zilia, Rama, Hadir, Pak. Akila, Hadir, Pak. Afifah, Dea, Hadir, Pak. Aira, Felia, Alicia. Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah anak-anak pada hari ini semuanya masuk ya, tidak ada yang izin, sehat-sehat, seger-seger semuanya ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah anak-anak. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang lingkungan yang ramah ya. Nanti kalau anak-anak di sini belajar bersama-sama. Tapi anak-anak sebelum itu anak-anak saya putarkan video dulu ya. Ya. Nah, sebelum saya putarkan videonya, coba alat tulisnya dikeluarkan. Ayo, alat tulis dikeluarkan.
Sudah dikeluarkan alat tulisnya? Sudah. Sudah siap ya? Sudah. Nah, jadi begini, anak-anak, nanti setelah ini Pak Guru akan menayangkan video terkait bahaya sampah, ya. Jadi kita kadangkala lupa atau sengaja maupun tidak sengaja membuang sampah itu sembarangan, ya. Kita sering membuang sampah dengan tidak sengaja dibuang. Dengan sengaja kita buang. Tapi tahu nggak apa akibatnya itu nanti? Ya? Nah, ada beberapa hal yang anak-anak harus ketahui terkait bahaya sampah. Jadi kita simak videonya. Setelah nanti video selesai, anak-anak harus bisa merangkum ya bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh bahaya sampah. Begitu ya? Siap? Siap? Semuanya siap? Sudah siap ya? Coba semangatnya mana? Semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Nah, anak-anak, pesan saya simak video ini. Nanti ada tugas apa saja ya yang bahaya yang ditimbulkan oleh sampah ya. Terus sampah itu nanti bisa dibuat apa saja, bisa dibuat ini itu. Kalian harus cermat melihat video yang Pak Guru tampilkan. Ya. Nah, coba saya putarkan dulu. Jadi anak fokus ke depan, ya. Rama bisa dibetokkan gini kursinya, ngadap ke sana biar kelihatan. Nah, gini wes. Jadi anak-anak fokus ke sini, perhatikan, dicermati videonya ya. Oke, saya putar. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Fleming. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama plastik sesuai nama backlight. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Baik. Ini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah. Jadi saya ulangi lagi. Tadi sudah dijelaskan tentang bahaya sampah plastik ya. Anak-anak di situ tadi sudah dijelaskan bahaya plastik ya. Karena plastik ini itu ya. Bahayanya begini begitu ya. Tentunya anak-anak tadi sudah mencermati video ya. Anak-anak juga ada yang nyatet ya terkait video tadi. Nah, kira-kira anak-anak setelah ini ya kita akan melakukan praktek ya, membuat sesuatu hal yang menarik, yang indah dan yang bermanfaat dari sampah-sampah tadi. Ya.
kita akan mengelola sampah yang bisa difungsikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya anak-anak terkait pengelolaan sampah ya, ada juga di video. Cermati lagi videonya ya. Nah, anak-anak coba didengarkan atau dilihat ini videonya terkait mengelola sampah ya. Jadi kita memanfaatkan sampah itu dengan ide-ide kreatif kita supaya sampah itu bermanfaat. Ya, mungkin bisa dibuat menjadi pot bunga, tempat pulpen, patelet, tempat sabun dan sebagainya ya. Jadi saya tayangkan, Pak Guru tayangkan terkait pengelolaan sampah plastik ya. Disimak ya. Sudah ya anak-anak ya? Videonya sudah? Nah, anak-anak setelah ini Pak Guru akan memberi tugas kepada kalian. Ya, selain tadi yang kita bahas, nanti ada pertanyaan. Sebelum itu anak-anak saya kasih tugas untuk keluar mencari botol. Ya, botol bekas yang tidak dipergunakan dibawa ke sini. Dan Pak Guru akan menyiapkan alat-alatnya untuk mengelola sampah tadi, untuk membuat apa? Tempat pulpen, vas bunga dan sebagainya ya. Nah, setelah ini sebelum keluar coba meja dan kursi di samping sana. Nah, ditata di sana, nanti kita ngumpul di bawah saja, duduk di bawah ya. Ya, ayo coba. Coba ditaruh dulu botolnya. Ya. Anak-anak tadi sudah membawa sampah yang anak-anak sudah bersihkan. Itu botol plastik, ada sedotan ya, sedotan minuman. Nanti anak-anak membuat kreativitas ya, buat botol-botol itu menjadi sesuatu hal yang menarik dan yang bermanfaat. Misalnya tempat pulpen ya, tempat pensil. Nah, seperti itu ya, hal-hal yang menarik. Nah, seperti itu anak-anak paham apa tidak? Paham. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, coba saya lihat dulu ya. Saya kasih praktek. Saya coba ini. Ini bilang itu. Anak-anak, bungkusnya ini plastiknya ini dilangi dulu ya. Misalnya anak-anak nanti harus mengukur kalau dibuat tempatnya pulpen, tempatnya pensil. Nah, kira-kira seberapa dipotongnya? Anak-anak bisa mengira-ngira sendiri, anak-anak bisa mengekspresi. Nah, ini untuk sedotan ini anak-anak, ini boleh kalian buat apa ya namanya ya, pernak-pernik untuk menjadi indah. Ya, supaya tempat pensil, tempat pulpen itu menjadi indah. Nah,
Nanti untuk melekatkan itu anak-anak di sini ada ini double tip. Ya, kalau di video tadi kan menggunakan lem tembak, ya. Kita menggunakan double tip. Ingat, sampahnya nanti setelah selesai, ya, itu dikumpulkan. Tidak boleh dibuang dengan sembarangan. Begitu ya? Dengar? Ya wis, ayo kita mulai mengerjakannya. Nah, ayo. Nah, coba semuanya. Nah, awas tangannya kalau menggunakan gunting. Nah, sini saya bantu yang sudah dipotong untuk membuat apa? Menempelkan double tipnya. Nah, sini yang sudah. Saya bantu untuk menempelkan double tipnya yang sudah kepotong, ya. Sudah, Rama. Nah, nanti, nah itu sedotannya itu, ya. Anak-anak bisa membuatnya untuk kegiatan lain, ya. Untuk pernak-pernik ini, ya. Nah. Apa? Ya. Ininya siapa? Ini sampahnya. Kalau yang kecil ini bisa dibuat tempatnya penghapus, ya. Tempatnya penghapus. Nah, tuh. Nggak apa-apa, yang penting anak-anak kreatif, ya. Bisa membuat daur ulang sampah itu menjadi hal yang menarik dan bermanfaat, ya. Nah, boleh tukar warna sama temannya biar enggak sama. Ini mainnya siapa? Ayo yang bagus Rama, buat ya. Ini. Saja. Nah, anak-anak, coba hasilnya anak-anak yang tadi mengerjakan, coba dia tunjukkan ke Pak Guru. Nah, iya bagus semua ya. Wah, sudah pinter-pinter semua ini. Nah, ini anak-anak ya, ini sampah tadi. Ya, sampah kalau dikelola dengan baik itu bisa membuat kita menarik dan bermanfaat, ya. Coba ini bisa dibuat untuk menaruh pulpen, menaruh pensil, ya, kayak gini contohnya. Nah, ini contoh kecil anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengembangkan di rumah, ya. Anak-anak, ini contoh-contoh ini sangat bagus sekali.
sangat luar biasa sekali ya. Jadi anak-anak di rumah biasakan mengelola sampah ya. Yang kedua, jangan membuat sampah sembarangan. Anak-anak, tadi video yang Pak Guru putar masih ingat apa tidak? Masih ingat ya. Jadi kira-kira anak-anak itu pas waktu mencermati tadi videonya tadi ya, apa sih akibat dari sampah-sampah yang kita buang itu? Yang sampah-sampah tadi itu tidak kita kelola, siapa yang tahu akibatnya? Saya. Coba apa? Menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir. Siapa lagi tadi? Mengakibatkan penyakit. Bisa mengakibatkan penyakit. Kalau kita itu membuang sampah secara sembarangan, ya banyak imbasnya. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan, ketika musim hujan datang, sampah itu akan menumpuk kena air. Ya, air yang mengalir tadi akan tersumbat. Nah, kalau sudah tersumbat, ya nanti ini bisa mengakibatkan banjir. Ya, ya karena sampah-sampah anak-anak tadi yang anak-anak buang itu bisa mengakibatkan banjir. Kalau sudah banjirnya meluas, melebar, ya sampai ke gunung, gunungnya tadi itu menjadi longsor. Ya, longsor itu membuat bahaya. Rumah kita kena longsor, tanaman kita kena longsor. Akibatnya apa tadi itu? Kita membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kalau kita membuat sampah sembarangan, sampah itu menumpuk, ya, di situ akan banyak penyakit. Di situ akan banyak penyakit yang berkerumun, ya. Sampean bisa kena penyakit aneh-aneh, bisa gatal dan sebagainya, ya. Pencemaran udara yang ketiga, ya. Jadi kalau kita bernafas itu yang kita hirup tidak sehat lagi kalau banyak sampahnya. Nah, kalau tidak sehat, udaranya sudah tercemar, kita hirup, nah, penyakit paru-paru nanti. Ya, begitu ya, anak-anak. Jadi itu bahaya-bahaya penyakitnya. Nah, jadi anak-anak di rumah harus senantiasa ya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengelola sampah itu menjadi hal yang bermanfaat seperti ini loh, ya. Nah, tempatnya loh, ya bagus lah. Nah, tempatnya pulpen, gunting, patelot, pensil dan sebagainya, ya. Itu kan bermanfaat dan dibuat menarik seperti ini, ya. Ada pernak-perniknya kayak gini, bagus-bagus. Nah, itu cara mengelola sampahnya, ya, anak-anak. Nah, setelah ini pelajaran akan kita selesaikan, ya. Kita selesaikan bersama. Namun anak-anak ya jangan lupa, ya. Saya ingin tahu setelah tadi anak-anak belajar, setelah anak-anak membuat tempat-tempat ini dari sampah, apakah masih bersemangat anak-anak? Masih bersemangat ya. Itu kok semangat apa enggak itu? Iya, coba saya ingin tahu. Semangatnya, semangat pagi. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan apa menyusahkan apa tidak menyenangkan? Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya di sini belajar dengan semangat, belajarnya juga senang. Jadi anak-anak bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Pak Guru. Nah, pesan sekali lagi di rumah tetap menjaga yang namanya kebersihan. Yang kedua, mengelola sampah-sampah itu menjadi
hal yang menarik. Gitu ya? Ya, kalau sudah begitu silakan dikemasi, tas-tasnya dikemasi ya, masukkan semuanya. Setelah itu nanti di sini baris di sini berdoa terus pulang ya. Silakan, ayo dimasukkan dulu. Anak-anak, ini pekerjaan kalian ya. Boleh dibawa pulang, boleh di rumah dibuat tempatnya pulpen. Ya. Jadi anak-anak di rumah lebih giat lagi dalam menjaga lingkungan. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan menjadi hal yang manfaat dan menarik. Gitu ya. Sebelum pulang kita menyanyi lagu daerah. Setelah itu kita berdoa, ya. Oke? Nah, kita menyanyi lagu daerah, lagu gundul-gundul pacul. Ada yang hafal? Hafal ya semuanya ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, semangat. Gundul, gundul, pacul, semangat. Nah, anak tetap semangat. Di jalan hati-hati. Minggir ya. Tidak boleh nengah, jalannya hati-hati, selamat sampai di rumah. Anak-anak, kita berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Silakan berdoa. 1, 2, 3. Nah, ya, jalannya minggir, gak boleh pelayon, gak boleh lari-larian di jalan, ya. Selamat sampai di rumah, ya. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nama dulu. Ayo, nih. Nah, ayo, jam.